Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo Bapak Ibu kita tutupi surat Hud ayat 20 juz 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Yudha'afu lahumul 'adab ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Ulaika alladziina khasiru anfusahum wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani mathalan afala tadhakkarun. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adaba yawmin 'adzim. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharum mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyya wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadunnukum kadhibin. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indihi fa'udniyat 'alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Shadaqallahul 'azim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, monggo kita lihat surat Hud ayat 24. Perumpamaan kedua golongan, yaitu orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Surat Hud ayat 20. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir.
Allah membuat tamtsil, ya, perumpamaan. Perumpamaan ini diperuntukkan orang yang mau berpikir. Karena perumpamaan berarti kan pasti ada makna di balik itu. Perumpamaan dua golongan, mukmin dan kafir, seperti a'ma asom, buta tuli, orang yang kafir, wadasir wasabir, orang yang dapat melihat dan mendengar, itu orang mukmin. Apakah orang kafir itu buta mata? Tidak. Apakah orang kafir itu tuli telinga? Tidak juga. Mereka adalah orang yang secara fisik mereka orang sehat, tapi penglihatannya tidak digunakan dengan cara benar, pendengarannya tidak digunakan dengan cara yang benar. Mereka tidak mau berpikir, mereka tidak mau menggunakan akal. Nah, jadi perbedaan dasarnya orang mukmin dengan orang kafir adalah mereka menggunakan mata telinga secara benar. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan ini semua, kita bisa bedakan orang yang menggunakan mata dengan benar, dia akan melihat sesuatu secara baik, mendengar sesuatu dengan cara yang benar, melihat sesuatu, kemudian dia berpikir apa yang dimaksud oleh Allah dengan apa yang saya lihat. Mendengar sesuatu, dia pun berpikir apa yang dikehendaki oleh Allah, kok saya mendengar hal-hal seperti ini. Jadi intinya, afala tadakkarun, apakah kalian itu tidak berpikir, tidak mau menung tentang apa yang disampaikan. Yang berikutnya, Bapak Ibu, orang mukmin itu punya sifat yang berbeda dengan orang kafir. Walaupun orang mukmin kadang sifatnya kayak orang kafir, atau sebaliknya orang kafir sifatnya sama orang mukmin, tapi sifat ini baru untuk kita ketahui. Kalau kita lihat di Al-Quran, Allah itu sering memanggil kaum muslimin dengan panggilan mukmin. Jadi kaum muslimin sering dipanggil dengan panggilan mukmin. Quran itu banyak menggunakan ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Itu panggilan untuk orang-orang yang memang merasa dirinya beriman kepada Allah. Nah, panggilan kepada orang mukmin ini maksudnya adalah panggilan kepada umat Islam. Maka kalau kita lihat contoh puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, yang dimaksud mukmin di situ siapa? Yang dimaksud mukmin di situ adalah muslim. Makanya rukun syarat wajib puasa itu muslim. Jadi nek jenengan nonton melihat kitab fikih, itu syarat wajib puasa itu muslim. Padahal di Quran disebut wahai orang yang beriman. Kok tidak mukmin? Lah mukmin itu tidak bisa diukur. Siapa yang bisa mengukur iman seseorang?
Apakah kalau kita nampak ke masjid berarti imannya tinggi? Tidak tahu. Iman itu ukurannya di akhirat nanti. Kita tahu iman itu naik, iman itu turun, tapi kan indikator kok. Hasil akhirnya tidak pernah tahu Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu kok. Apakah kalau kita begini imannya begini? Oh, tidak pernah tahu. Loh, kok tidak tahu kenapa? Ya karena ukuran iman kan di hati. Ukuran iman di hati. Kalau sesuatu di hati tidak bisa dijadikan patokan. Jadi mukmin itu bisa dipatokan. Nek muslim cetha patokan. Orang muslim itu patokannya syahadat. Endi wong kok maca syahadat berarti muslim. Tapi mukmin boten ngerti. Tidak tahu Bapak Ibu. Kita tahu indikatornya. Orang mukmin itu adalah apabila disebut asma Allah bergetar hatinya. Iya, betul. Itu indikator. Kesimpulannya kita tidak tahu. Makanya walaupun kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tapi kitab-kitab fikih menjelaskan syarat wong poso kuwi muslim. Syarat wajib loh, karena di situ kan membahas tentang kewajiban. Maka kita harus bedakan. Kalau kita bicara mukmin dan muslim dalam Quran bisa bermakna satu, bisa bermakna berbeda, tergantung siyaqul kalamnya. Siyaqul kalam itu artinya urutan kalimat. Kalau yang di juz 26 betul mukmin dan muslim itu dibedakan. La taqulu amanna walakin qulu aslamna. Janganlah kamu mengatakan aku beriman, tapi katakanlah aku Islam. Itu di juz 26 betul. Tapi dibedakan dia di ayat itu. Atau di juz 22, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati. Oh, dibedakan. Sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sesungguhnya mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Kalau siyaqul kalamnya begitu, berarti muslim dilihat dari sisi administrasi, mukmin dilihat dari sisi hati. Tapi bukan dikerja, bukan di KPP. Tidak begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, mukmin itu yang bisa berukur dirinya dengan Allah. Orang lain tidak bisa berukur. Kita tidak bisa memberi kesimpulan ini mukmin sejati atau tidak. Bahwa kita punya indikator, ya. Kita punya tanda-tandanya, betul. Tapi kita tidak tahu. Jadi simpulannya mukmin benar apa? Tidak tahu. Kita bisa membaca tanda-tanda dan husnudzon saja. Contoh, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang yang beriman yang memakmurkan masjid. Yang memakmurkan masjid hanya orang beriman. Itu indikator, bukan kesimpulan. Kita bisa husnudzon, oh, wong kuwi kok senengane ngopeni masjid, makmur masjid, berarti saya bersaksi dia mukmin. Itu aja. Dan kesaksian kita berdasarkan dari apa? Dari indikator. Oh, indikatornya ini. Hanya itu Bapak. Nah, jadi kenapa kok mungkin ada yang bertanya-tanya, kok nengko ane wahai orang yang beriman, tapi syarat wajib kok muslim? Karena mukmin itu susah untuk diukur. Susah untuk diukur. Muslim mudah untuk diukur. Di kakelan kalau bahasa dengan yang bedake antara muslim karo kafir. Tapi yang bedake mukmin karo kafir
Amil. Jenengan ditakoni Abdullah bin Ubay, tokoh munafik itu muslim atau bukan? Muslim. Muslim Bapak Ibu. Jadi dia bukan kafir, bukan. Nah mukmin kok lah. Ini adalah indikator sih boten. Dilihat dari cerita-cerita yang disampaikan itu boten. Nah, cuma kan indikatornya kan cetok banget. Nanti pulau kali kau boleh jenengan. Itu dengan maknani ayat ini Bapak. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Iya gitu, dengan ada mukul dia. Apa nek wong jutaan kalau tanggane berarti ra iman? Kan betul ngoten. Tidak bisa begitu. Kita hanya bisa mengatakan ya itu kesempurnaan iman. Tapi bukan menafikan iman. Padahal di situ disampaikan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangga, muliakanlah tamu. Ini lihat maknanya ini. Ini paling jelimet lah kalau kita bicara tentang iman itu paling jelimet. Ada 70 sekian indikator mukmin orang. Al-haya'u minal iman. Isin itu bagian dari iman. Mau nggak ada isin, apa nggak ada iman? Bukan. Ribut, lihat nyetaknya ribut kan angin. Nah, muslim kan gampang. Mau nggak apa? Wah syahadat kafir. Cetok tuh bapak ibu wah syahadat. Mau iso ngomong, loh, iso mati ini mukmin. Wah mati, yang penting jadi syahadat. Orang yang tidak bersyahadat berarti ghairu Islam, ya bukan Islam. Kan lebih gampang untuk maksudnya bapak ibu. Fikih itu membahas aturan-aturan yang gampang. Untuk diukur itu bisa. Maka ukuran fikih itu, ukuran aturan itu selalu jelas. Ketika nek perkara niku apa nek jelas itu bukan fikih mungkin. Bukan aturan. Nek fikih itu cetok bapak. Mulanya kan kula jenengan yen nonton YouTube umpamanya itu harus dipahami gitu. Itu pembahasannya tentang apa? Pembahasannya tentang apa? Lalu kemudian apa namanya? Konteksnya juga tentang apa? Kalau salah paham itu bahaya. Salah paham itu bahaya. Kenapa? Ya sekarang ini kan orang bebas berekspresi, orang bebas menyampaikan pendapatnya. Kanal-kanal YouTube kan banyak sekali, termasuk kita di sharing grup-grup di hari dengan barang itu kita itu. Termasuk sebagian yo rapatnya cetok dari sisi fikih. Kan kita kan harus melihat. Jadi kalau saya pribadi Bapak Ibu melihat sesuatu itu saya cek dulu. Saya cek dulu. Oh ini seperti apa? Lalu kita ukur. Oh ini kecenderungannya itu ke kiri-kirian bawah, ke kanan-kananan bawah itu kan kelihatan sebenarnya. Bisa kok diukur Bapak. Orang itu kan sekarang banyak pintar menggunakan logikanya. Logikanya yang kemudian biasanya main kata-kata itu. Narasi yang buat sedemikian rupa, terus kemudian yang terjadi menyangkal apa yang sudah mapan biasanya. Kan menungso itu kan seneng anti mapan. Jadi ono sing unik, wongke gak wis standar. Yen wong ditolak wong akeh berarti apik. Kan kita pernah bahas itu ya di Baitul Salam.
tentang guroban namanya orang asing. Jadi wong sing ditolaki wong akeh kuwi berarti apik karena Nabi yo ditolaki wong kafir. Iku standare ana sing muni ngono. Terus sebaliknya, ketika orang ini diterima di mana-mana, berarti dia juga tanda wong kafir. Ini kan kontradiksi. Coba, ini oleh ajeng monggo piye? Satu sisi dia mengatakan bahwa yang diterima itu berarti tanda Allah sudah memberikan hidayah pada banyak orang. Ketika ditolak berarti itulah tanda kebenaran, karena kebenaran itu harus ditolak oleh orang lain. Lu kan aneh tadi, lihat ngomong ini. Nah ini namanya narasi. Narasi yang dibangun. Kalau kita tidak model itu Bapak Ibu, kita yang namanya kebenaran itu dalilnya benar, cara mengambil dalilnya benar, maka itulah yang kita sebut sebagai benar. Begitu. Cara mengambil dalil itu penting. Dalilnya benar, tapi cara mengambil dalilnya itu tidak pas, itu salah. Itu keliru. Oke, saya contohkan nih, tidak apa-apa ya. Saya contohkan video yang bisa di-share dengan kayak tentang penalaran puasa di ayat 183. Di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba itu maknanya kan kataba ya kubu, kataban kutban. Berarti nulis. Nah, di situ tuh ada tulisan, ada ungkapan. Perintah yang tertulis itu lebih tinggi daripada perintah yang tidak tertulis. Terus membedakan kutiba dengan fuido. Kutiba dengan fuido. Itu kan mau mengatakan bahwa kewajiban puasa itu lebih tinggi daripada sholat. Karena di Quran kutiba itu berarti kewajibannya luar biasa. Kan kalau jenengan ya mantuk-mantuk terus, yuk tenang yang ini Quran ini memang kui Bapak Ibu. Memang kewajiban sholat itu tidak tertulis sama. Coba jenengan cek di Quran itu aktif sholat itu berapa kali? Atau zakah itu berapa kali? Itu kan ditulis namanya. Ini dengan mau menggunakan kode-kode logika loh ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Kutiba maknanya ditulis. Jadi kewajiban yang tertulis. Sementara yang lain itu kewajibannya tidak tertulis. Yang benar aja yakin. Memang kewajiban sholat itu tidak tertulis. Bahwa perintah sholat 5 waktu di Sidratil Muntaha itu tidak tertulis dalam Quran 5 waktunya. Tapi kan kewajiban sholat ditulis 70 kali lebih. Berarti kan artinya analisis itu kan perlu dipertanyakan. Apa ya kewajiban sholat, kewajiban puasa lebih tinggi daripada kewajiban sholat? Itu satu contoh. Ya masalah analisa itu kita bisa banyak. Maksudnya model-modelnya juga bisa banyak. Tapi kan kita harus melihat sesuatu dari sisi kajian. Sisi kajian. Ngoten itu kan kalau mau coba nih komentar ini YouTube. Itu agak dibantah mengatakan jenengan dulu tekan ilmu nih. Karena Anda terlalu tekstual, menurut bahasanya. Jadi narasinya selalu begitu, Bapak. Loh, memang bicara argumen, itu kan bicaranya dalil, Bapak Ibu. Referensi ninti. Omongnya dikabarkan bahwa kita itu
selalu makan makanan siap saji. Saiki meh masak dhewe ngono. Lah sing masak nek ora chef kan yo iso to, Bapak. Lu masak niku ya kudu ono alat kuwe. Kalau kita mau bicara seperti itu, jadi kita itu makan prasmanane Syafi'i, makan prasmanane Hanafi, makan prasmanane Hambali dan seterusnya. Makan prasmanane ini namanya mendowngrade para imam, Bapak. Sadar atau tidak itu mendowngrade. Dianggap itu makanan prasmanan, itu hanya ijtihad. Kita langsung saja kembali kepada Al-Quran. Al-Quran kita bedah dewe. Ya monggo, Quran kita bedah tapi alat umumnya belum jelas. Karena menjelaskan Al-Quran itu tidak boleh dengan pendapatnya sendiri. Kalau mau pendapatnya sendiri, berarti kita harus merujuk pada Quran dan hadis. Kalau Quran langsung dilogikakan, tafsir model begitu itu sudah ada sejak dulu. Apa itu tafsirnya Az-Zamakhsyari? Mending itu sudah terbukukan dan kemudian bisa di-cross-check para ulama. Tafsirnya Ibnu Arabi itu jelas. Bahkan Ibnu Arabi itu sempat gegeran kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang ini, kitab ini, Bulughul Maram. Pengarang kitab ini pernah gegeran kalau Ibnu Hajar sama Ibnu Arabi. Sing ceritake muite iki jenenge Imam As-Sahawi. Imam As-Sahawi cerita murid Ibnu Arabi kuwi pertenen-pertenenan masalah hujjah kepada Imam Ibnu Hajar. Akhirnya beliau berdua ini mubahalah. Itu saya cerita Imam As-Sahawi. Lalu mubahalah terus dicekake. Jadi pokoknya sapa sing salah kudune dibendoni dilaknat harusnya. Terus diingatkan, ini 1 tahun tidak ada, paling kita salah satu mati. 1 bulan kemudian, murid Ibnu Arabi, sebagaimana yang diceritakan oleh Imam As-Sahawi, itu tiba-tiba kakinya itu kayak kemasukan apa, menjalan sampai ke tubuh, malam-malam langsung buta, paginya langsung mati. Dan itu tersiar kabar sampai kemana. Itu kenapa? Ya salah satunya model itu ya begitu itu bahaya. Jadi menjelaskan bangunan Islam ini dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Nah, jadi hati-hati bahwa kalau jangan melihat sesuatu yang agak aneh. Jadi sing aneh itu mboten ateges bener. Sing aneh. Nah, aneh itu bisa benar kalau memang kembali kepada dalil yang sudah disampaikan oleh para. Dan ayat satu dengan ayat lain itu tidak akan kontradiksi, Bapak. Nek jenengan mau lihat lagi Al-Baqarah 180. Itu membahas tentang kutiba juga. Apa itu kutibanya? Kutiba itu sama diwajibkan yang tertulis. Kalau menggunakan redaksi tadi, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin alaihi. Diwajibkan idza hadara ahadakumul maut, ketika datang kepada kalian mati. Apa? Ketika orang yang akan mati itu mempunyai harta, maka wajibnya pakai kutiba loh ini, tidak pakai fuido. Memang di Quran tidak usum, anggo fuido itu usum. Nek sing fuido itu di hadis. Nanti ada hadisnya menggunakan fuido. Nah, tapi kan kalimatnya lainnya. Nah,
Kalau orang menjelang mati meninggalkan harta wajib untuk wasiat. Itu kewajiban yang ditulis loh. Tapi ternyata dihapus, dia amandemen, pakai kata-kata kutiban di Al-Baqarah 180. Nah, jadi Bapak Ibu, apapun yang kita lihat itu kita harus filter dengan sebaik-baiknya. Tentu ada benarnya, ada kurang benarnya. Nah, makanya kita harus teliti sebelum membeli, ya, telaah sebelum menyimpulkan. Jadi saya agak penasaran memang Bapak Ibu, kenapa? Karena orang yang tersebut itu sudah ditanyakan saya berkali-kali. Di Sebandengan itu berkali-kali saya ditanya tentang yang tersebut tadi. Nah, makanya kan kita agak curiga, kan kalau jadi kalau di kode itu baru disampaikan, saya kan agak curiga apa isinya kan begitu. Maka saya tonton. Sebelumnya kalau waktu di Sebandengan itu saya ditanya juga saya tonton. Terus kemudian di waktu lain juga saya lihat. Jadi mohon maaf, ketika jenengan pernah mendengar saya menyampaikan bahwa Abu Hurairah itu bukan manusia, tapi lembaga. Siapa yang mengucapkan? Ya yang tersebut tadi. Terus kemudian ada, walaupun ini tidak langsung menuduh, tapi ungkapan-ungkapan yang arahnya menuju ke tempat tertentu, yang mengatakan diduga Siti Khadijah itu Nasrani. Itu ya hampir ya, sekali lagi itu kan kalimatnya pakai kalimat dugaan, diduga, tapi kan konotasinya sudah, mohon maaf tadi, mendowngrade tokoh-tokoh yang semestinya dimuliakan. Nah itu, sejak saya melihat itu saya agak curiga, makanya saya tidak berani untuk menyimpulkan sebelum saya nonton. Makanya saya tonton dulu lalu saya sampaikan tadi. Jangan nonton betul. Nonton. Ya begitu. Sebenarnya akan saya kasih catatan tapi lah sempat. Jadi yang penting saya sudah menyampaikan saja apa yang semestinya sudah harusnya disampaikan. Nah, kalau kita melihat ada syubhat, Bapak Ibu, syubhat itu sesuatu yang mengeluh. Kan bagi orang awam itu kan akan bingungi bahaya ini. Maka kan kewajiban kita untuk menyampaikan. Kalau habis disampaikan terus audien menyatakan sikap berbeda, ya wong DPR saja punya hak menyatakan pendapat. Nah, jadi kita itu yang penting sudah memberikan gambaran. Ya, saya soal itu sering dapat pertanyaan tentang yang tersebut itu sering. Nah, saya tidak berani jawab kecuali saya sudah ngecek dulu. Oh, begini, lalu kita sampaikan. Oke, dia tekan formal. Oke. Bapak Ibu kembali ke sini, oke. Apakah sama antara orang-orang yang mampu melihat dengan yang tidak mampu? Ya tidak sama. Apakah sama antara orang yang mampu mendengar dengan yang tidak mampu mendengar? Nah, ini adalah sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Allah kepada kita semua agar kita bisa mengambil pembelajaran. Dua sifat itu bertolak belakang, dua sifat itu berbeda. Oke, Bapak Ibu, saya kira untuk ayat 24 itu kita lanjut sedikit tentang hadis. Kita hadisnya pada sholat.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu buat saya, semoga berhasil. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukum al-masjida falyanzur fa in ra'a fi na'laihi adan aw qadaron falyamsahu wal yusalli fihima akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Husain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqi'a ahadukum al-adha bi khuffaihi fatahuhuma atraf akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Dan dua hadis saja ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian datang ke masjid maka lihatlah, telitilah. Fa in ra'a fi na'laihi, kalau dia melihat di kedua sandalnya ada kotoran, ya, maka usaplah atau buanglah kotoran tersebut dan sholatlah dengan kedua sandal. Nah, ini hadis kita maknai agak kontroversi untuk kita itu. Bapak Ibu, kita ini kan di Indonesia, ya, dan di negara modern pada umumnya hari ini, sholat itu kan rata-rata nggak pakai sandal. Jadi di masjid-masjid itu ditulisi batas sandal, batas suci. Nah, kalau melihat hadis yang kita baca tadi, jangan naik teko ning masjid, delok sandalmu piye? Kok delok sandal? Yen kotor, kon buang kotor itu sholat di atas sandal itu. Ini berarti kalau jadikan kan dalam konteks ini pakai taat tahu kan Nabi itu. Jadi kalau kita bicara sandal di masjid, sandal di masjid, yang namanya sandal di masjid itu zaman Nabi menganjurkan sholat itu pakai sandal, Bapak Ibu. Jadi kan pun kaget, lu kok kalau dengan apa nih? Memang saat ini langsung, atau jangan-jangan ada yang terlalu semangat. Ini sunnah-sunnah yang mulai ditinggalkan. Bahasanya bahasanya kan yang model seperti itu. Ya mungkin benar sunnah-sunnah yang mulai ditinggalkan, tapi situasinya dianggap para ulama memang luwih pas nek saiki apa sadar. Utawa nek jenengan ping lakon iki berarti ono sandal dalem. Nggih. Sandal dalem masjid. Jadi kaya jenengan nek ning omah niku ono sandal dalem yang dipakai di apa? Di rumah sih biasanya kaki senek nempel. Apa jubir? Nah, kuwi nganggo kuwi. Tapi ya kula jenengan aku lino mboten apa. Daripada mengko mau di sini terus jenengan langsung sesuk sholat sepatunan. Enggak apa guru-guru mau ngendikane. Jadi Bapak Ibu, betul kalau ada orang sholat pakai sandal itu mengikuti Nabi. Jadi kita katakan itu betul. Cuma kita tidak biasa. Masalahnya pernah ada penceramah mengatakan umat Islam itu mengajarkan kebersihan. Coba Anda lihat itu, masjid selalu bersih, sandal aja ditaruh di luar. Itulah inti ajaran Islam. Loh, ini wongnya piye lah apa hadis gitu. Ya, jangan begitu bahwa kita naut di luar itu bukan inti ajaran Islam. Kuwi ajaran wong Yahudi. Wong Yahudi niku manut Nabi Musa.
Nabi Musa ketika masuk ke Sinai di Bukit Tua, Allah mengatakan, "Ikhlaq na'laik." Musa, lepas kedua sandal. Innaka bil wadil muqaddas wa, engkau berada di lembah tua yang disucikan. Nah, lepas. Lalu menjadi kebiasaan orang Yahudi. Nah, Nabi itu melihat, Yahudi kok copot sandal, tapi nganggo sandal wae. Akhirnya wong Islam zaman Nabi sholat dengan sandal. Pada saat itu sholatnya tidak di karpet, Bapak Ibu, tidak di lantai jubin ini, sholatnya nenggone atas tanah, di atas tanah. Lu waktu itu yang pernah botol mentah kan sudah ada. Berarti artinya teknologi untuk ini juga ada. Zaman Nabi itu, sampun enter. Walaupun bukan keramik, tapi kan pahatan-pahatan kan sudah ada. Kanjeng Nabi itu hidup sesudah zaman Nabi Hud. Nabi Hud itu teknologinya waktu itu, dan itu di mana sekarang namanya Madain Soleh. Madain Soleh itu dari Madinah, ya mungkin berapa, saya tidak tahu pastinya, mungkin 400-an gitu. Madain Soleh, dan Nabi pernah ke situ. Jadi ya teknologinya sudah ada meskipun tidak secanggih kayak gitu. Tapi pada saat itu memang Nabi lebih memilih masjid dalam bentuk tanah. Maka pada saat hujan malam Lailatul Qadar itu Nabi ngiling Lailatul Qadar pas kayu do sujud batuke gopak lemah karena habis hujan. Nah, itu yang terjadi. Nah sekarang kan dogo karpet, dogo keramik, masjid itu api-api, terus tempatnya kalau tidak sandal di orang nyaman, ya wis lah sandal itu kok gitu. Ya kita hanya begitu. Hadisnya di sini memang yang jenengan melihat di sandal panjenengan kok ada kotoran, ya buang kotorannya, sholat di atas sandal. Terus kemudian Bapak Ibu, ini juga harus kita pahami dengan baik juga. Kalau kalian itu dengan kedua khuf itu muzan, sepatu khusus, kok kalian tidak kotoran, pakai khuf, maka sucinya adalah dengan debu. Maksudnya ini. Jadi Bapak Ibu, ini bicara zaman dulu, di jalanan itu kan kotor, potensi ada najis. Lah nek wong kok nganggo khuf, terus kemudian ada kotoran, ya wis busuk-busuke lembu wis hilang kotoran. Jadi ini yang kemudian para ulama itu khususnya di Syafi'iyah yang ono najis tapi garing berubah, terus nempel, itu kan cukup dikebut-kebutke utawa diusap-usapke kan hilang. Ibu-ibu nek saniki iki usum napa jenenge sandal hati, nek sandale trepes terus nganggo gamis sing langsah lemah itu tadi kan. Jadi gamisnya kan kok yang jatah itu biasanya nganggo sandal tinggi loh. Itu kan kalau pakai sandal trepes kan terus nempel lemah tuh Bapak Ibu. Itu piye Bapak Ibu? Najis betul. Nek menggunakan dalil ini asal tidak basah, jadi tidak masalah itu di sholat apa. Sekali lagi asal tidak basah. Lah nek kula jenengan hidup di Indonesia, musim
musim hujan, yojo karena musim hujan potensinya kena teles-teles. Itu betul. Makanya kalau ada teman-teman yang mengatakan ada apa-apa, itu najisnya tidak ketemu. Kalau garing memang tidak apa-apa. Kayak cecak itu garing bapak itu. Garing loh, okay? Asalkan garing, nempel ke pipi loh. Ini bos. Kalau ambil aja itu enggak asal garing, syaratnya garing. Tapi nek jenengan ngerti telese, apa menduga iki tak cecakan telese. Kalau teles ya garing, berarti kan jenengan menduga telese itu wis nempel. Maka itu wajib disuceni. Jadi kuwi tahi cecak kamu apa memang tahi cecak pas nibo posisine teles. Niku beda to nggih. Beda, nek garing memang ada yang dimaafkan, tapi nek teles boten. Bahkan sebagian ulama itu menyampaikan termasuk anjing. Anjing kuwi yang garing padha garing, sebagian ulama mengatakan benar salah. Tapi kita itu lebih hati-hati Bapak Ibu, sebab kalau jenengan muni garing wong tangane yo kadang ono ribet kan ngoten to. Ya, yang penting jenengan mantep aja. Ini garing tenan bawa kan. Nah nek pakaian ketemu pakaian garing ketemu garing mungkin kita bisa punya keyakinan tinggi. Tapi nek tubuh kan susah Pak. Wong kula jenengan ngeten iki pemerintah bantu yo terus. Nyatane bajune yo teles kena keringat. Ya jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Tapi hadisnya ada. Hadisnya. Dan ini hadis ini kan memang digunakan di pesantren-pesantren madzhab Syafi'i. Jadi ini juga dipakai, tidak masalah. Kalaupun ada yang pakai pendapat ini ya boleh saja. Oke, Bapak Ibu, dua hadis yang membahas tentang masalah najis. Monggo, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena mungkin tidak ada pertanyaan, saya ingin beberapa waktu yang lalu di majelis di sini pernah saya sampaikan waktu Ustaz membaca hadis Bukhari mengenai ampunan dari individu pada berpuasa. Mungkin bisa disampaikan di pas waktu. Untuk yang ada hadiah ampunan dari berwudu itu hadis Bukhari seperti itu waktunya kita menyampaikan itu, cuma waktunya waktu itu kan nggak sempat dijelaskan tentang puasa. Banyak berpuasa. Berpuasa tentang berwudu. Oh berwudu. Terus kemudian mendapatkan ampunan. Oh sudah lama ya? Agak lama. Oke. Saya sudah agak lupa itu. Tapi saya masih ingat dikit kali ya gitu. Oke, Bapak Ibu. Jadi di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu memang ada kisah. Tapi ini mungkin sudah 4 minggu yang lalu mungkin. Karena saya ngaji Sahih Bukhari-nya sekarang sampai kitab Kezaliman. Bahas tentang wong ngapusi, wong nyolong, wong apa jenenge jupuk tanggane, itu dosanya besar-besar. Ini saya ngajinya tadi sore baru sampai itu. Oh bukan, yang tadi sore saya ngajinya itu hanya dapat 3 hadis. Hadis yang ketiga itu panjang banget. Hadis nomor 2468 kalau nggak salah. Itu panjang banget hadis ini, bahas tentang Kanjeng Nabi nesu. Kanjeng Nabi marah, lalu bersumpah tidak mengumpuli istrinya selama 1 bulan. Wah itu geger Medina itu. Hadisnya banyak sekali, termasuk Umar bin Khattab sing cerita. Kenapa? Karena wah ini itu malah cerita
Jadi apa tadi? Umar bin Khattab itu mendapat info ternyata karakter wong Madinah karo wong Mekah itu. Nek wong Madinah wedoke manut mate, wong Mekah itu wedoke manut mate. Kowe ora ono wong wedok batak wong lanang itu kemungkinannya kecil. Lah wong Madinah niku wong wedoke senengane nguasai. Dadi ono suami takut istri itu suka Madinah apa? Menguasai. Nah, sinten ketika mendengar ada info begitu itu, Umar nanya anaknya kan jadinya Hafsah. Hafsah itu kan istri Nabi. So Hafsah, aku mau info kanjeng Nabi itu nesu, tapi saya tidak tahu apa sakit dari koyo apa. Itu info lah. Kemudian aku wong kene wong Madinah, wong wedok senengane batahan karo wong lanang. Sampeyan ojo batah karo kanjeng Nabi. Kowe dipadani tenan, aja nganti batah sebab wong kene senengane wong wedok ngalahake wong lanang. Oh, berarti nek jenengan kok wong lanang kalah karo wong wedok niku melu wong Ansor. Nek wong Muhajirin, wong Mekah lah ono. Niku paling ndak di hadis itu. Yaitu kula maos. Oke, yang tadi disampaikan mengenai wudhu yang bisa menghapus dosa. Itu disampaikan membasuhnya 3 kali. Nah, kita itu membasuh 3 kali. Kan bentuknya zigzag ya. Karena sejak kecil, pulau termasuk sejak kecil, kalau basuh tangan itu kanan kiri. Karena dulu leh ngajari, yang penting sempurna wajib bersih. 1 kali kan wajib. Nah, sementara yang ditanyakan tadi itu modelnya 3 kali. 3 kali. Berarti 3 niki 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nonton yang di hadis Sahih Bukhari yang ditanyakan itu. Jadi menyempurnakannya dengan cara 3 kali kanan, 3 kali kiri. Nah, itu yang saya masih ingat dari hadis yang ditanyakan tersebut. Nah, nanti saya bertegas lagi, saya buka lagi kitabnya ben luwe jelas. Karena saya sudah agak-agak lupa. Biasanya yang saya pertelengi itu hadis yang baru saya baca itu. Karena ini membahas tentang kitab Al-Madzalim, bab tentang dolim, ya kita sedang lebih konsen ke situ. Karena konsen itu kono sing wingi ora lali. Mulane bener wong kakean maca kuwi akeh laline. Nek pengen mboten lali ora usah maca. Nah, jadi mungkin itu besok sore insyaallah saya jelaskan kembali sesudah sesuai kan ngaji. Nah, itu insyaallah kita sampaikan kembali berkaitan dengan itu. Karena saya kurang mantep hal-hal lain yang selain yang 3 itu. Kenapa yang 3 saya ingat-ingat? Karena saya sendiri wudunya tidak begitu. Wudunya tidak seperti yang digambarkan di kitab Sahih Bukhari. Makanya itu sedang dikulinan, tapi tak bawasan dari akeh. Nek boten ontenan niku yo satu. Telinga kan ya tik kan begitu. Nah, padahal nek tempo iku kalben iku kok ngene kanan. Nek nggo ciduk bisa. Nek nggo ciduk bisa. Karena nggo ciduk kan nyekeli kan ngene. Sisa ini 3 kali. Itu bisa nek nggo ciduk. Karena nek nggo ciduk mesti tangannya citok. Kuping dia citok. Ini kan mesti siji. Sebenarnya siji nyekel ciduke. Oh, kula niku putus rada biasake wudu nganggo ciduk nek ning kolah. Masalah itu wis ora ana kolah. Ndi masjid sing saniki enten mulai. Hampir tidak ada orang yang WC.
Gitu. Oke. Nah kebetulan seminggu yang lalu, pulau kan bulan ini Kendal. Itu, ini masjidnya saya kaya biar monopolai budi di tengah kok. Apa yang kali ini masjid Al-Mu'tad ini kok. Itu kan ada. Nah kalau begitu iso langsung praktek gampang. Karena apa? Kita punya teliti. Untuk yang uamanya tangannya bukti, tangannya dimasukkan. Oke. Jadi untuk yang tadi, karena ingatan saya tidak lengkap, ya nanti insya Allah kita sampaikan lanjutan itu pada kesempatan yang bisa. Matur. Kok pada yang lain? Namun sih. Oke. Awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tanggal Pak, kita itu yang dulu sekolah gitu, SD, SMP dan itu dididik untuk jujur. Habis itu terus kita itu masuk ke dunia kerja. Nah, terus itu kadang kita harus sedikit-sedikit suruh berborong, harus ikut aturan dengan mungkin atasan kita, mungkin siapapun itu suruh ubah apa aja itu diubah semua. Kadang-kadang bertentangan dengan apa yang kita pelajari dulu, didikan guru-guru kita dulu. Nah itu musik. Mungkin minta pencerahan pun saya pun untuk anak-anak muda itu kok masuk di dunia kerja kok begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya bukan hanya di sekolah ya kita di majelis-majelis ilmu kan ya dikadari perjujuran. Kita di pengajian, kita di khotbah Jumat, kita itu semuanya diajari untuk berkata jujur apa adanya. Tapi ketika menghadapi realita itu, kan tidak semudah yang disampaikan di sekolah dan di majelis taklim. Maka Bapak Ibu, saya menyampaikan, orang berbuat salah itu ada dua model. Pertama, setuju dengan kesalahannya dan menikmatinya. Yang kedua, tidak setuju dan susah hatinya. Itu sama-sama berbuat salah begitu. Orang ini sama-sama ngakusi, sama-sama korupsi, sama-sama nipu. Nah, orang yang seperti ini Bapak Ibu, ada kalanya dia menipu, tapi bukan karena kehendak sendiri, karena sistem, karena keadaan. Apakah pelakunya dosa? Cuma ada potensi besar dimaafkan oleh Allah. Namanya makfuun anhu dalam bahasa Inggris. Tapi beda kalau orang ini menikmati. Apa dikira orang korupsi itu ada yang menikmati? Oh banyak, Bapak Ibu senang kok, memang boleh kok. Tidak ada dia cari. Kalau yang ini ada di depan mata, dia tidak bisa menghindar, lalu dia terpaksa melakukan hal tersebut. Oh, ini beda. Lah orang yang pertama tadi, itulah yang kemungkinan selamatnya lebih tinggi daripada yang kedua. Nah, sikap kita bagaimana? Sikap kita adalah pertama, kalau mampu tinggalkan. Kalau tidak mampu tinggalkan, kalau harus melakukan seperti itu, jangan pernah makan harta yang begitu itu. Jadi kan kadang orang melakukan tapi tidak memakannya. Karena apa? Dia tidak bisa tidak. Nah ini yang memang berat bagi kita. Berat bagi kita. Jadi kalau kita tahu ini sumbernya nggak benar, ya kita nggak boleh.
Nggak boleh makan, nggak boleh menguasai, nggak boleh mengambil. Wah, itu apa? Bisa asal duitnya ya. Nah, beda. Ini sekarang sudah mulai berkurang. Dulu saya dapat cerita banyak. Bapak Ibu, di instansi tertentu itu kan ya orang duit-duit tuahan, Bapak Ibu. Ya pokoknya Allah jenis dana setara di Solo, orang ketilang. Intinya orang kan, nggak padahal menurutnya dari THR balah. Dari THR itu kan harus kita cek, Bapak Ibu, sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Mosok umpamanya jenengan di kantor, lalu kemudian Pak jenengan mengatakan ini orang duit sisa, ada sisa apa saja? Pertanyaannya sisa apa? Emang situ berdolar? Kok orang sisa? Ini sisa anggaran itu milik siapa teman? Milik siapa? Ini orang sisa anggaran. Ini anggarannya tuku buku kita. Bila ini 200 juta itu diskon 20%. Berapa ini? 20% berarti kan 40 juta kan? Pertanyaan, diskon itu bisa apa? Ini anggaran apa dulu? Masa kalau jangan paham saya ngomong kan dia masih paham. Diskon 40 juta kuwi kan sing gawe THR. Umpamane lho nggih. Umpamane saya mengadakan di suatu daerah tertentu. Nah, 40 juta. Mulai jadi kan mau tidak mau bukan orang sing tim pengelola duit kan ono. Oh, itu Bapak Ibu. Lah, mulai jenengan oleh wis ditake, ati bereke nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Makanya jenengan lakukan apa? Jangan dimakan. Kasih orang miskin, kasih orang lain, tapi aja kondo. Nek kuwi duit lagi dong. Nah, jadi itu sikap kita. Kita harus punya independensi, harus punya kemandirian. Dan itu pasti tidak banyak temennya. Temennya lah kayak mulai sore boleh tua. Lalu ibu, kadang yuk kita mana? Gitu pergi kembali 5 dino. Dan ini seperti tapi pulang dengan pulang melu. Iya melu dia. Kalau umpamanya saya jadi orang yang begitu, bayarnya kita 1.500.000, keluarkan 1.500.000 niat itu tanggung ganti. Umpamanya. Tapi ini apa nih di buku was? Angel ini urusannya. Angel, oke. Nah, itulah menerapkan sesuatu secara realita. Loh, kok Pak Beto tahu? Nah, kan saya juga tahu hal-hal yang seperti itu. Oke. Makanya kan hal-hal seperti itu harus saya ikutan. Kemarin itu Bapak, kemarin baru 1 minggu yang lalu, kalau ngaji tentang BPTP, ya BPTP saya BPSIP, apa pertanyaan itu? BPSIP ya. Kemarin menjelang puasa ini. Nah, ketika kita cerita, pertanyaannya masih unik. Karena kebetulan bahas tentang rezeki yang halal. Nah, terus bahas mampu monok itu. Langsung manusia takut itu. Mungkin kancane lalu Bapak bilang, Pak, Bapak itu menyampaikan nek sholat ya bisa nganggo pakaian sing halal. Nah, kalau kami dapat jatah seragam, waduh, takutnya kok ngono ya, itu di hadapan publik loh Bapak Ibu, kita konane. Ya mulai itu seragam, ini pripun Pak? Ya saya jawab, resmi enggak? Kalau resmi anggarannya cetok, itu apa? Lah ini masalahnya, kadang itu nyisanya duit Pak. Dan duitnya seperti kan, jangan. Kalau saya nggak tahu sama sekali, oke bisa saja. Tapi nek sekantor kita tidak bilang. Maksudnya kan sekantor kan sagot. Kecuali ini jenengan kerjanya di SDC ini, terus yang mengeluarkan dinas kabupaten kan ngerti. Begitu. Nek ini mau sekantor kok. Tapi saya jawab, kalau itu memang
jenengan tahu tidak bersumber dari harta yang menurut jenengan, dan jenengan saya yakin punya analisa yang tajam lah, tahu kok haram, jangan dipakai sholat. Padahal nek tiap dulu jenengan sholatnya ngadu kuih, dan nek kepeksa kuih ada dua opsi. Pertama, jenengan beli yang baru ganti. Yang kedua, orang-orang bahannya orang-orang mungkin kita orang-orang dianeh, karena boleh dianeh orang bodoh kan bisa saja begitu. Udah, kalau begitu jenengan ganti duitnya, ya Allah saya niat beli ini sing duit ini kita, jenengan atur sendiri sama Allah. Nah itu kalau bertanya tentang bagaimana kita bersikap, selalu ada sikap yang bisa kita lakukan, selalu ada. Ya cuma bot masalahnya yang urusan duit itu apa meneh duit itu akeh itu naik sintik tertib Pak, 10.000 50.000. Coba kalau sudah masuk ke wilayah yang seperti itu berat Bapak Ibu. Makanya saya justru membayangkan jangan-jangan ada wali-wali Allah yang memang tidak mau seperti itu, lewatnya jalur ditempatkan di tempat yang kotor, tapi dia tetap bisa menjaga diri. Walaupun orang api tenang, maksudnya bersih 100% dia ada, tapi dia menjaga diri dari hal-hal yang seperti itu. Ini kita jadi takut, dan ini orang jelasnya lebih cetok nih. Lah kene kok ditakokne biaya cukai kuwi jawab piye kok aja. Cara berikut. Ya saya jawab apa adanya. Jadi dilakoni ya monggo, boten tidak apa-apa. Itu memang kewajibannya menyampaikan yang seperti itu. Ya haram adalah haram. Bukan no. Mau haram atau mau ora haram. Mantap. Jadi ini ngomong betul ini. Tidak apa-apa, kesinggung tidak apa-apa. Oke, itu ya Bapak Ibu. Sesuk nek kelas atau takok ngaji koyo. Insyaallah saya jelaskan. Tidak apa-apa di bulan Bali ini ben kupinge sing lakoni keko ben sadar maksudnya. Karena lewat pengajian kan apa-apa. Nek langsung ditegur kan ngamuk kok. Tapi nek lewat ngaji kan insyaallah enggak masalah. Dan ini fair saja. Ya kita yang penting inilah Bapak Ibu. Kita sampaikan yang haram adalah haram, walaupun kita pelaku. Ojo nanti jangan boleh pembenaran. Fungsi kita Ustaz nggak bisa. Boleh saja. Saya pelaku Ustaz, berarti ya tidak apa-apa. Memang Anda Tuhan, Anda itu kan makhluk sama. Walaupun pulau pelakunya tetap dosa Bapak. Siapapun. Nah, makanya ya kita ikhtiar sebisa mungkin hal-hal yang seperti itu kita jaga. Monggo kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.